Sokrates adalah salah satu tokoh filsafat paling berpengaruh dalam sejarah, meskipun ia tidak pernah menulis ajarannya. Informasi tentang kehidupan dan pemikirannya datang melalui tulisan murid-muridnya, terutama Plato. Metode Sokrates dalam mengajarkan filsafat sangat unik dan menekankan pentingnya dialog serta pencarian kebenaran melalui pertanyaan-pertanyaan kritis. Metode pengajaran Sokrates yang paling terkenal adalah metode dialektika yang kini dikenal sebagai metode Sokratik. Alih-alih memberikan kuliah atau ceramah, Sokrates mengajarkan filsafatnya melalui percakapan atau dialog. Ia akan mengajukan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menggiring lawan bicaranya menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik. Metode ini bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi lebih pada mengeksplorasi pemahaman dan menguji asumsi yang mendasari jawaban tersebut. Contoh paling terkenal dari metode ini dapat dilihat dalam dialog Meno karya Plato, di mana Sokrates berdebat dengan Meno tentang sifat kebajikan. Meno awalnya berpendapat bahwa kebajikan adalah sesuatu yang dapat diajarkan. Namun, melalui serangkaian pertanyaan, Sokrates menunjukkan bahwa Meno tidak benar-benar memahami apa itu kebajikan. Pada akhirnya, percakapan itu tidak menghasilkan definisi kebajikan yang pasti, tetapi Meno didorong untuk memikirkan ulang asumsi-asumsinya dan menyadari kebodohannya. Dalam percakapan-percakapannya, Sokrates sering kali mempraktikkan apa yang sekarang dikenal sebagai ironi Sokrates. Ini adalah cara di mana Sokrates berpura-pura tidak tahu atau mengaku bahwa ia tidak tahu tentang topik yang sedang dibahas, meskipun sebenarnya ia memiliki pemahaman yang mendalam. Dengan cara ini, ia dapat memprovokasi lawan bicaranya untuk menjelaskan posisi mereka dan kemudian dengan hati-hati menunjukkan kelemahan dalam argumen mereka. Misalnya, dalam dialog apologi, Sokrates membela diri di hadapan pengadilan Athena dengan mengatakan bahwa satu-satunya kebijaksanaan yang ia miliki adalah menyadari bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ini adalah bentuk ironi, karena meskipun Sokrates mengklaim tidak tahu apa-apa, ia terus-menerus menantang dan mengungkap ketidaktahuan orang lain. Metode lain yang digunakan Sokrates adalah Lenchus, yaitu teknik pengujian atau penyangkalan. Dalam metode ini, Sokrates akan mengajukan serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk menguji konsistensi logis dari argumen lawan bicaranya. Sokrates percaya bahwa dengan mengungkap kontradiksi dalam pemikiran seseorang, ia dapat membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih benar. Salah satu contoh metode Lenchus dapat ditemukan dalam dialog Euthyphro, di mana Sokrates dan Euthyphro mendiskusikan definisi kesalehan. Euthyphro awalnya mengklaim bahwa kesalehan adalah apa yang disukai oleh para dewa. Sokrates kemudian menunjukkan bahwa para dewa seringkali tidak sepakat, yang berarti bahwa sesuatu yang disukai oleh satu dewa mungkin dibenci oleh dewa lain. Dengan cara ini, Sokrates mengungkap kontradiksi dalam definisi Euthyphro dan memaksanya untuk memikirkan ulang keyakinannya. Selain itu, salah satu hasil yang sering muncul dari dialog Sokrates adalah aporia, yaitu keadaan kebingungan atau ketidakpastian. Sokrates sering kali menggiring lawan bicaranya ke titik di mana mereka tidak lagi yakin tentang posisi mereka sendiri dan tidak ada jawaban pasti yang muncul dari diskusi tersebut. Namun, bagi Sokrates, aporia bukanlah kegagalan, melainkan langkah penting menuju kebijaksanaan. Dengan menyadari bahwa kita tidak tahu, kita membuka diri untuk belajar lebih banyak. Dalam dialog Tacitus misalnya, Sokrates dan Tacitus mendiskusikan definisi pengetahuan. Setelah serangkaian diskusi yang panjang, mereka tidak dapat mencapai kesimpulan yang pasti tentang apa itu pengetahuan. Meskipun ini tampak seperti kegagalan, Sokrates melihat ini sebagai kemajuan, karena sekarang mereka tahu bahwa mereka harus terus mencari jawaban yang lebih baik. Dengan semua cara itu, Sokrates percaya bahwa filsafat tidak hanya tentang memahami dunia, tetapi juga tentang hidup dengan cara yang benar. Oleh karena itu, banyak dialognya yang berfokus pada masalah etika dan kebajikan.
Ia berpendapat bahwa kebajikan adalah pengetahuan dan bahwa orang yang benar-benar tahu apa yang baik akan bertindak sesuai dengan pengetahuan itu. Ini berarti bahwa kebodohan adalah sumber dari semua kejahatan, karena orang melakukan hal-hal buruk bukan karena mereka ingin melakukannya, tetapi karena mereka tidak tahu apa yang benar-benar baik. Dalam dialog Krito, Sokrates menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip etika. Setelah dijatuhi hukuman mati, Krito, yang merupakan sahabatnya, menawarkan rencana untuk melarikan diri dari penjara. Namun, Sokrates menolak tawaran itu meskipun melarikan diri akan menyelamatkan nyawanya. Ia berpendapat bahwa melarikan diri akan melanggar hukum dan prinsip-prinsip keadilannya. Baginya, hidup dengan integritas moral lebih penting daripada hidup itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Sokrates tentang ajaran-ajaran hidup dan filsafat memang tidak sebatas teori, tetapi juga tergambar melalui tindakan dan kehidupannya sendiri. Ia menjalani hidupnya dengan sederhana, menolak kekayaan dan kekuasaan, dan berfokus pada pencarian kebajikan. Ketika ia diadili oleh pengadilan Athena atas tuduhan merusak pemuda dan tidak mempercayai dewa-dewa, ia memilih untuk mempertahankan prinsip-prinsipnya daripada mencari keselamatan pribadi. Dalam dialog apologi, ia menyatakan bahwa tugasnya sebagai filsuf adalah untuk menantang dan memprovokasi orang lain agar berpikir tentang hidup mereka sendiri, bahkan jika itu membuatnya tidak populer. Sokrates juga menunjukkan komitmennya pada kebenaran dan keadilan ketika ia menolak kesempatan untuk melarikan diri dari hukuman mati. Baginya, lebih baik mati dengan terhormat daripada hidup dengan melanggar prinsip-prinsip moralnya. Dengan cara ini, Sokrates menunjukkan bahwa filsafat bukan hanya soal teori, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk hidup. Meskipun Sokrates tidak menulis apapun, pengaruhnya sangatlah besar. Murid-muridnya, seperti Plato dan Xenophon, meneruskan ajarannya dan menuliskan dialog-dialog yang melibatkan Sokrates sebagai tokoh utama. Melalui karya-karya mereka, pemikiran Sokrates terus hidup dan menginspirasi banyak generasi filsuf setelahnya. Misalkan Plato sering menggambarkan Sokrates sebagai pencari kebenaran yang berani dan teguh. Dialog-dialog Plato seperti Republik dan Phaedo mengembangkan banyak ide yang pertama kali dieksplorasi oleh Sokrates, termasuk konsep keadilan, jiwa, dan kehidupan yang baik. Penulis buku sejarah filsafat barat, Bertrand Russell, percaya bahwa apa yang dijalani oleh Sokrates dalam hidupnya sangat mungkin menunjukkan keyakinannya yang sangat mendalam. Hanya saja metodenya yang berupa dialog, mengajukan pertanyaan kepada setiap orang dan setiap persoalan menjadi penyebab kebencian orang-orang padanya. Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh konon 500 hakim itu bisa dianggap sebagai akumulasi ketidaksukaan masyarakat terhadap cara Sokrates mengajarkan kebajikan. Bertrand Russell percaya meyakini bahwa tuduhan orang-orang tentang Sokrates tidak percaya dewa-dewa itu keliru karena ia memang sering terlihat merenung tiba-tiba memikirkan persoalan yang mendalam. Bahkan, ia selalu mengaku bahwa apa ia lakukan semata-mata adalah mengikuti perintah dewa-dewa, yaitu mengejar kebajikan. Namun, Bertrand Russell tetap memberikan catatan bahwa metode dialog tidak selalu tepat digunakan dalam berbagai persoalan. Ada beberapa hal yang pantas dicari melalui dialog, sementara beberapa hal lain tidak cocok jika digali dengan cara tersebut. Apapun itu, kita dapat mempelajari dari kehidupan dan cara Sokrates mengajarkan filsafatnya bahwa pengetahuan di era tersebut sangat terbatas sumbernya, metodenya, dan kriterianya. Dan dengan melihat kebudayaan Yunani kala itu yang erat kaitannya dengan praktek demokrasi masa-masa awal, kita dapat melihat bahwa dialog telah menjadi bagian dari kebudayaan mereka. Adanya tempat-tempat terbuka seperti agora menjadi salah satu bukti bahwa banyak filosof selain Sokrates yang juga sering mengadakan dialog terbuka di tempat itu. Bahkan di tempat itu pula para pemimpin sering menyampaikan pidato mereka sambil mendengarkan aspirasi dari rakyatnya.